Indonesia tuh punya kecantikan tersendiri loh. Ada kadar yang khusus botoxnya berapa yang bisa diterima. Habis operasi justru malah ada yang amit-amit tuh meninggal. Tinggi badan aja bisa di-adjust gitu. Tapi ya udah dia jalan aja pede, orang gue beroperasi plastik. Karena sembarangan. Berat badan naik lagi. Berat badan naik lagi. Percuma. Stay tuned and stick around, turn up the volume and feel the sound. Yeay! The Sounders, kembali lagi bersama gue Ega nih. Nah, hari ini kita akan ngebahas mengenai, ini yang mengetahui sebenarnya cewek sih. Karena ini kebanyakan cewek ngebahas masalah ini. Nah, apalagi kalau bukan oplas. Nah, kebetulan di samping gue nih ada wanita cantik. Ya, sister kita, Kak Grace. Halo Kak Grace! Halo The Sounders! Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, baik ya. Cantik banget hari ini. Oh, thank you. Iya. Aman sekali. Kayaknya aku kalah cantik kalau misalnya. Kalau harus dioplas dulu nih baru nih. Oke, masuk ke topik kita ya. Ngomong-ngomong mengenai oplas. Nah, pendapat kamu gimana sih mengenai ya ciwi-ciwi ini nih? Kenapa sih suka banget sama yang namanya oplas? Menurut kamu gimana nih? Lebih ke arah pingin cantik kayak orang-orang Korea gitu kali ya. Oh, oke. Korea ya, betul. Kan sekarang orang apa sih namanya standarnya orang-orang cantik itu kan sekarang kayak gaya-gaya anak-anak Korea gitu, mesti putih, mesti tirus, mesti kurus. Oke, jadi sekarang kiblatnya ke Korea ya. Yes. Padahal ya, kalau yang gue tahu ya, Indonesia tuh punya kecantikan tersendiri loh. Nah, jadi sebenarnya pun juga ya cantik alami aja. Gitu loh. Jadi maksudnya nggak perlu operasi plastik juga udah oke kok sebenarnya. Tapi kembali lagi ya kepada pendapat orang masing-masing yang mungkin dia merasa kurang mungkin atau mungkin ya dia pernah kena kecelakaan seperti itu. Nah, biasanya kan kalau misalkan ada kecelakaan mungkin akhirnya mukanya dia seperti apa, akhirnya dia ngambil opsi ke operasi plastik. Betul kan kayak gitu? Betul. Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih. Pernah operasi plastik nggak? Ayo ngaku. Belum. Ini masih bukain. Hidung aja masih pesek ini. Waduh, enggak. Oke. Masih mini belum terlalu mancung ya. Mini ya, oke. Tapi mini bawa keberuntungan tuh kayaknya tuh. Amin. Oke. Kalau misalkan operasi plastik itu, kalau misalkan boleh nih, kamu mau pilih, kamu pengen operasi plastik apa? Kalau boleh milih. Hidung dong. Hidung, tetap hidung. Nggak pengen apa maksudnya kayak tirus tadi. Nah, tirus juga boleh, itu tinggal iniin aja, ntar tanam benang apa segala macam. Tanam benang. Oh, jadi di Indonesia pun juga udah banyak juga sih sebenarnya untuk bisa tanam benang ya. Yes. Tanam benang. Oke. Terus kayak misalkan ini pengen nggak kayak misalkan kayak ya putih tapi sebenarnya kayak kita ngerasa kurang putih deh nih. Pengen pengen. Muka gue ini aura-aura gelap ini. Aura senja. Ini kayak jadi ngeladi ke kodam nih jadinya. Cek kodam lagi naik ya sekarang. Oke. Jadi memang sebenarnya ya kalau misalkan boleh milih jadi lebih baik hidung lah ya yang paling utama. Kalau kulit sih gue overall ya masih aman lah ya. Lebih suka sih gue, maksudnya kulit nggak terlalu putih banget. Nggak terlalu putih banget gitu. Ya memang kembali lagi kepada orangnya lagi nih. Tapi memang kebanyakan sih The Sounders ya kayaknya yang suka operasi plastik ini kebanyakan tuh orang-orang entertain. Ya nggak? Iya, betul juga sih. Karena mungkin dia lebih kepada, dia butuh look yang oke ketika di kamera. Mungkin kalau seandainya memang hanya pekerja kantoran aja, mungkin jarang mungkin ya. Tapi mungkin ada kalau misalkan dia kelebihan uang juga. Nah. Kayak gitu. Nah, kalau teman kakak sendiri nih, ada nggak nih yang pernah operasi plastik gitu? Mungkin dia pernah cerita-cerita mungkin tentang pengalaman. Oh, boleh ceritain nggak? Supaya nih The Sounders pun juga nggak penasaran. Ini sebenarnya sakit enggak? Perubahannya signifikan enggak? Gitu. Penasaran pasti nih The Sounders di rumah. Jadi aku punya teman di kantor tuh ada beberapa ya yang udah operasi sama ada yang udah tanam benang juga. Oh ya, oke. Gitu. Dan itu kebetulan dia udah menikah sekitar 6 tahun 7 tahun. Sudah menikah sekitar 6 sampai dengan 7 tahun. Yeah. Oh, oke. Terus kalau misalkan kakak lihat nih dari yang before-nya dan after-nya, itu benar-benar signifikankah atau memang ya kayaknya cuma sedikit deh perubahannya deh gitu? Jadi lebih cantik sih. Serius? Iya, serius. Lebih cantik? Jadi hidungnya itu dari yang biasa ya standar gitu, tiba-tiba jadi mancung. Langsung naik, tapi nggak kayak Pinocchio juga kali ya? Jangan. Aduh, itu serem ya Pak ya? Bukannya cantik, jadi serem gitu. Oke. Tapi bener ya? Iya benar. Terus kemudian dia ada operasi eyelid ya. Oh, itu biar apa tuh kalau eyelid? Kan kurang paham nih. Maaf nih ya, Oke. teman-teman yang Chinese itu kan kebanyakan nggak punya eyelid, monolid ya.
Monolit Bener, bilangnya ya, oke. monolit kan, monolit Oke, bener ya? monolit ya, Nah, oke. monolit. Aku kurang paham nih, oke. Nah Oke, itu monolit dia namanya. biar dia kayak orang-orang Indo kan banyak yang bagus ininya, maksudnya ada eyelidnya. Nah itu dia operasi eyelid gitu. Jadi biar matanya lebih kelihatan belok gitu. Kelihatan blow ya, padahal Yes. sebenarnya aslinya maaf misalkan sipit Sipit, kayak gitu ya. Oh oke, kayak jadi gitu. memang ternyata ada nih teman kakak nih, tapi mungkin dia berduit juga kali. Tapi Iya. kalau boleh tahu juga Betul, lagi. betul. Nah betul juga, ternyata dia udah kaya juga, jadi aman. Jadi kayaknya dia kalau misalkan mau operasi dimanapun juga, ya udah tutup mata aja ya. Benar. Tapi kalau boleh tahu pun juga dia itu operasi di mana? Apakah di Indonesia sendiri atau mungkin dia harus keluar negeri untuk bisa operasi plastik itu? Ada yang di Indo, ada yang di Thailand, ada yang di Korea. Indo, Thailand, dan Korea. Memang yang terkenal sih Thailand dan juga Korea sih ya. Iya. Karena Thailand pun juga bener-bener loh yang tadinya laki-laki Bisa jadi kayak bisa jadi perempuan. Kan, aduh. Bener-bener 100% perempuan. Jadi kita pun juga jadi takut ya kan. Mungkin kalau misalkan kakak juga main ke Thailand kan juga jadi bingung. Ini tulen atau enggak gitu kan. Gitu. Perempuan atau bukan ya? Perempuan atau bukan ya, atau jadi-jadian gitu ya. Tapi memang itulah, jadi semakin kesini, semakin perkembangan teknologi semakin maju, akhirnya semakin hebat-hebat nih dokter-dokter kita untuk bisa membuat ya tadi operasi plastik gitu. Akhirnya menjadi tubuh kita menjadi lebih sempurna. Nah, tapi kalau misalkan menurut kakak sendiri juga nih, apakah operasi plastik itu penting atau enggak sih? Atau ini sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan kira-kira? Kalau menurut kakak sendiri? Kalau aku ya untuk beberapa orang mungkin itu kebutuhan. Kebutuhan? Ya, Oke. untuk beberapa orang. Tapi untuk beberapa orang lagi kayak saya mungkin itu lebih ke arah keinginan. Keinginan, Yes. oke. Jadi keinginannya tetap ya sebenarnya pengen ya Iya, gitu. Tapi betul. mungkin ada satu dan lain hal mungkin saat ini belum Yes. gitu. Tapi besok Belum tahu juga. belum tahu juga. Tapi sih semoga tidak ya. Oke, semoga tidak. Oke, Semoga karena tetap percaya diri dengan apa adanya. betul. Kak Grace ini benar-benar ya, dia benar-benar percaya diri dengan apa yang Tuhan telah berikan. Iya, Wah, betul. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ini dia nih, ini keren banget. Tapi sebenarnya pun juga nggak ada salahnya sih, seandainya memang kalian pun juga ingin operasi plastik sendiri, karena memang ini kembali lagi pada kebutuhan kalian sendiri nih. Kalau misalkan mereka, maaf, mungkin kalian merasa bahwa kayaknya ini masih kurang nih, silahkan. Tapi jangan sampai kalian memaksakan. Ingat, The Sounders nih jangan pernah memaksakan. Ketika kalian nggak punya uang, tapi kalian memaksakan untuk operasi, nah nanti misalkan jadinya ngutang. Wah, jangan tuh. Banyak tuh begitu kayaknya. Banyak jadi kayak gitu ya. Oh, mungkin teman kakak juga ada kayak gitu ya. Enggak juga sih. Oh, enggak. Teman aja kebetulan nggak ada. Oh, teman kebetulan aman-aman aja ya. Aman. Nggak ada yang minjem-minjem kayak Nggak. gitu ya. Iya. Kan nggak lucu ya, berarti demi kecantikan, demi ketampanan gitu. Dia akhirnya minjem uang, memaksakan gitu loh. Dan akhirnya ya nanti terlilit utang kayak gitu. Tapi ini sebenarnya juga bukan hanya sekedar wanita aja, menurut saya juga. Karena memang laki-laki pun juga udah banyak nih. Iya, udah banyak banget yang mungkin, aduh kayak ngerasa kurang nih. Aduh kayaknya ini pipinya ketembem, nih kayak pipi aku nih termasuk tembem juga gitu. Hidungnya kurang mancung gitu. Itu kurang mancung, pengen lebih tinggi lagi gitu. Jadi buat cowok pun juga biasanya itu juga banyak melakukan yang namanya operasi plastik. Atau mungkin dagunya kurang ya. Betul, biar kayak Kan ada artis-artis ya. terlalu, iya benar-benar cowok ada terlalu apa namanya mini ya. jawline ya. Ya benar-benar rahangnya tuh biar kelihatan tegas ya kan, biar kelihatan keren gitu. Ada aja ya? Ada aja gitu. Nah begitu pun juga dengan cewek kan juga suka pengen banget lebih fit, nggak ada double chin mungkin. Yes. Tapi aku double chin nih. Sama nih. Tapi ini bawa hoki loh katanya. Bawa hoki, nah betul. Bawa hoki. Double chin, bawa hoki, hidung hoki, semuanya bawa hoki ya. Udah kelihatan sih memang nih, emang hidupnya pun juga hoki terus kayaknya nih guys. Amin. Oke, kalau begitu, nah kita pun juga ada fact check. Nah, fact check mengenai operasi plastik. Kau penasaran? Penasaran. Oke, kalau gitu kita masuk ke fact check yang pertama. Oke, fact check yang pertama ini adalah mengenai botox itu apakah operasi plastik atau bukan. Oke. Nah, menurut sister yang satu ini, apakah itu termasuk operasi plastik atau bukan? Termasuk operasi plastik gak ya? Kayaknya enggak ya. Jadi mitos ya, itu sebenarnya bukan operasi bukan plastik. Sih ya. Setahu aja itu kan kalau botox tuh cuma disuntik-suntik doang ya. Suntik-suntik doang ya. Kalau operasi kan mesti dibedah, Wak. Bedah, oke. Jadi iya nggak sih? Bener kan ya? Setuju, betul. Kalau misalkan botox itu yang memang jujur pernah sih. Ayo pernah. Aduh kalah gue perempuan, Wak. Ya, ini supaya pipinya nggak cabi gitu loh. Jadi biar nggak glemer sih. Iya, tapi sebenarnya lebih kepada memang tergantung pada kita tuh menjaga atau tidaknya. Seperti itu. Botox itu memang disuntik di bagian ini nih, pipi ya, di bagian ini nih, Jadi nanti supaya otot rahangnya ini pun juga jadi lebih mengecil kayak gitu. Sebenarnya
Awalnya sakit sih, dia no pain no gain lah mungkin bisa dikatakan kayak gitu ya, set gitu. Tapi ya hasilnya pun juga maksimal, tapi nggak nyampe keluar negeri sih. Oh, di Indo aja ya? Cukup di Indo aja. Berapa kali, Pak? Kan itu treatmentnya itu waktu itu kalau nggak salah 2 kali. Dua kali. Tapi berarti memang setahun 2 kali ya? Setahun 2 kali, betul. Jadi, dan itu nggak boleh keseringan gitu loh. Jadi memang ada waktunya. Jadi nggak boleh keseringan. Ngeri juga sih, maksudnya takutnya ada efek-efek yang tidak diinginkan juga gitu. Kan ada kadar yang khusus botoxnya berapa yang bisa diterima sama ini kan? Betul banget. Dan juga memang yang paling terpenting juga untuk kita lebih menjaga kesehatan juga, maksudnya dalam arti pola makan. Pola makan, karena ya percuma aja kalau misalkan kita pun di botox, tapi kalau misalkan kita makannya sembarangan, berat badan naik lagi, percuma, uang udah keluar, hasilnya nggak ada, ya kan? Iya, jadi itu ya, jadi intinya adalah botox itu adalah bukan operasi plastik to the sounders. Oke, kita selanjutnya masuk ke fact check yang kedua. Oke, biasanya nih kalau misalkan melakukan operasi plastik ini, katanya ada yang hasilnya tuh nggak memuaskan. Nah, pernah nggak ada mungkin teman atau mungkin pernah dapat berita juga bahwa memang itu terjadi seperti itu? Mitos atau fakta? Fakta sih kayaknya ya. Fakta ya? Karena teman A itu ada yang aku bilang eyelid itu loh. Dia sampai gitu 2 kali operasi. Oh, 2 kali ya? Jadi yang pertama itu terlalu gede. Jadi kayak kelihatan nangis mulu dia, gimana sih Mbak? Iya, padahal nggak nangis. Maksudnya jadi gede, jadi aneh gitu loh. Kira dia operasi ulang lagi ke Korea, jadinya agak lebih better. Oh, tetap Korea ya? Iya, tadi di Thailand, habis itu ke Korea gitu. Oh, jadi awalnya bukan langsung ke Korea, tapi ke Thailand dulu? Ke Thailand dulu. Oh, begitu. Jadi Thailand kelihatannya kurang oke, akhirnya lanjut lagi ke Korea. Tapi terus pada saat dia di Korea udah oke nih ya sekarang ya, maksudnya udah itu. Tapi memang tahu nggak sih kira-kira memang dia efeknya itu bakal panjang atau nggak sih? Kalau misalkan botox tadi kan mungkin ya karena tadi pola makan kita nggak bagus atau mungkin juga treatment kita udah selesai, akhirnya ya nanti bakal pipinya cabi lagi gitu. Kalau misalkan sepengetahuan kakak, nih kira-kira gimana nih? Apakah dia balik lagi atau nggak? Eyelid sih nggak, kayaknya dia udah karena dia operasi sih ya. Iya, operasi. Jadi dia sejauh ini sih masih aman gitu. Oke gitu sis. Jadi gitu ya. Untuk mengenai operasi plastik ternyata memang ya aman-aman aja kalau misalkan operasi plastik. Tapi ada beberapa kan ya kalau kita baca-baca di artikel tuh ya, banyak orang yang habis operasi justru malah ada yang amit-amit tuh meninggal ya, kayak di Mangan itu kemarin yang pulang dari luar negeri terus nginep di hotel Jakarta kan, habis itu kan dia meninggal kan. Iya. Wah, itu jangan sampai. Ada lagi yang sampai kayak mungkin infeksi atau segala macam, mungkin prosedurnya nggak benar. Kan ada artis juga Indonesia yang operasi hidung nggak jadi tuh. Oh, kenapa tuh? Maksudnya gagal gitu atau gimana? Dia gagal. Wah, ini telat. Nggak update. Sampai dia bernana. Terkenal kok, ada YouTuber. Oh, oke. Oh, gitu. Jadi sampai bernana ya? Sampai bernana. Tapi akhirnya sekarang ada... Tapi dioperasi lagi kayaknya jadi bagus deh. Oh, jadi bagus ya. Jadi hilang itu nana-nana. Aduh, serem banget ya. Mungkin lebih kepada hati-hati juga nih The Sounders nih untuk ngambil keputusan kira-kira perlu nggak sih untuk operasi plastik ini gitu. Oke, kita langsung masuk ke fact check yang ketiga. Operasi plastik bisa meninggalkan luka yang besar atau luka yang dalam. Itu benar atau tidak? Yang aku lihat ya dari teman aku tuh kayaknya enggak ya. Dari hidungnya ini jadi normal semua. Normal aja. Jadi maksudnya nggak ada, maaf apa sih bilangnya, kopekan atau bolong-bolong atau apa? Kayak gitu ya. Iya mungkin kayak gitu ya, betul. Enggak ada ya, benar-benar ya udah rapih aja rapi. loh untuk masalah hidung ataupun yang lain-lain yang dioperasi plastik. Oh, jadi memang ya itu bisa dikatakan berarti mitos lah ya. Iya, cuman recovery-nya memang kan dari operasi itu kan memang agak lama gitu ya. Kayak teman aku tuh bisa sampai hampir 2 bulan kayaknya. Oh, sampai hampir 2 bulan. Lama juga ya kalau gitu ya. Terus baru sebulan awal tuh mukanya kembung. Itu pakai masker mulu dong atau gimana? Kayak bantal. Bantal. Bener-bener gembung gitu loh kayak. Oke. Tapi akhirnya dia pakai masker kah atau enggak, memang dia tetap pede aja tapi gitu? Ya udah dia jalan aja pede, orang gue beroperasi plastik. Jadi proud gitu loh sama dia. Oh, malah bangga ya. Betul. Money, gitu. Iya sih benar. Jadi orang lihat, oh dia habis operasi plastik berarti dia tajir nih. Gitu benar. Benar. Jadi pride itu sekarang, Pak. Pride ya, betul ya. Walaupun ya memang awal-awalnya memang hasilnya masih belum kelihatan atau masih ada aneh-aneh lah gitu. Tapi sini-sini kan jadi lebih bagus lagi ya kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke fact check yang keempat. Oke, di fact check yang keempat ini katanya nih mengatakan bahwa kalau seandainya kita mau hasilnya bagus, nah itu juga harus ngeluarin uang yang banyak. Itu benar nggak sih? Dari yang teman aku balik lagi ya, karena aku belum pernah operasi kan. Jadi dari yang teman aku tuh itu benar adanya. Jadi yang di Thailand itu tuh cheaper gitu loh. Jadi kayak dia ya coba-coba aja, tapi ternyata nggak memuaskan lah. Pas nyampe Korea ya hampir. Tapi mungkin memang yang di Korea itu mahal banget ya kayaknya ya, sampai akhirnya kayak gitu ya. Maksudnya ya hasilnya pun juga berbicara gitu loh.
Begitupun juga dengan K-pop idol nih. K-pop idol yang kita tahu pun sekarang juga katanya sih itu benar-benar memang nggak asli itu di Sounders. Jadi kalau banyak ya, maksudnya sering banget lihat di Instagram atau mungkin ya maksudnya di sosial media gitu. Kita lihat kayak waktu dia sebelum jadi before idol ya, bilang idol ya. Before dia jadi idol sampai setelah jadi idol tuh ya beda banget gitu, beda banget baik itu dari skinnya, dari matanya tadi gitu, bahkan dari hidungnya juga. Sampai itu tinggi badan loh. Oh bisa? Iya. Sampai tinggi badan, kaget nggak? Iya, baru tinggi tahu. Badan aja bisa di-adjust gitu sekarang. Waduh, enak. Jadi kayak orang-orang boncel kayak saya tuh udah bisa. Kalau duitnya ada ya. Tapi aku baru tahu. Iya, jujur. Sampai baru tahu tinggi badan bisa di-adjust sama mereka. Oh, bisa di-adjust. Oke. Di Indonesia sepertinya belum, tapi nggak tahu juga ya apakah memang belum tahu aja untuk di Indonesia sendiri, tapi ini info terbaru sih. Nah, di Sounders tuh pengen nggak nih, yang mungkin maaf nih, yang mini-mini. Pengen nggak sih kira-kira? Iya, pengen nggak tuh yang pengen lebih tinggi lagi gitu, merasa mungkin kurang pede gitu. Tapi ya kembali lagi ya pada persepsi masing-masing sih. Kalau misalnya kita pede-pede aja gitu dengan ukuran badannya segini ya nggak masalah gitu. Jadi ya luar biasa ya, ternyata memang banyak banget mengenai operasi plastik ini, baik itu masalah dari harganya juga, ini ternyata memang ada harganya yang mahal, ternyata memang harganya pun juga berbicara ya. Kalau yang murah ya hasilnya mungkin ya begitu gitu loh. Ya apa adanya gitu. Apa adanya gitu. Tapi memang lebih baik mungkin lebih kepada ya udah deh kita harus all out aja, dalam arti ya kalau memang punya uang banyak ya langsung aja tuh kita ke Korea untuk bisa langsung treatment dengan harga yang langsung mahal. Kalau untuk sis sendiri pernah nggak sih kayak misalkan lakukan treatment biasa aja sih? Maksudnya kayak apa ya? Mungkin kayak suntik vitamin C. Ya, suntik vitamin C itu kan bukan operasi plastik lah. Bukan. Infus, ya inject whitening mungkin kayak gitu. Itu pernah nggak dilakuin? Aku jujur aja belum. Oh, belum. Tapi kayak dengar mereka yang udah tuh kayaknya pingin deh. Tapi kayak jangan deh. Oke, belum perlu deh. Bukan karena nggak ada duit ya, bukan. Iya, betul. Kayak lebih menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri. Terima diri apa adanya. Oke, kalau boleh tahu treatment mungkin kepada treatment kulit atau mungkin treatment yang lain, pernah nggak sih datang ke suatu tempat treatment gitu ya? Mungkin kan di tempat treatment itu juga membutuhkan waktu yang lama, akhirnya jadi bosan juga. Nah, pernah nggak maksudnya ke tempat treatment apa gitu? Dan paling facial sih ya kalau facial. Facial, oke, facial benar-benar. Karena mungkin masalahnya jerawat ya kalau tidak salah. Facial itu masalah jerawat gitu. Lebih jerawat sama ya pingin muka bersih aja. Mencerahkan wajah. Iya, jadi nah itu biasanya kalau misalkan di tempat treatment kayak gitu itu sering ngerasa bosen nggak sih di tempat itu? Iya, apalagi kalau misalnya yang nge-treatment itu ya biasa nurse-nya itu kayak vakum gitu loh. Jadi kayak cuma diem doang ya. Jadi nggak ada ngobrol gitu ya. Kurang enakan di sini kayaknya ya. Enakan di sini ngobrol gitu betul. Ngoceh mulu di sini ngobrol mulu. Ya, jadi kadang-kadang terapis bilang ya kalau nggak salah. Terapis ya. Terapisnya itu dia kurang komunikatif. Ya, biasanya sih kalau di tempat-tempat treatment gitu kan biasanya dikasih tau, Kak kita mau treatment ini dulu ya, gitu-gitu, efeknya ini gitu-gitu. Jadi diedukasi juga. Kita tuh pengennya kayak gitu. Jadi kita pun juga jadi paham. Oh ternyata treatment ini manfaatnya tuh ini gitu-gitu. Jadi yang kakak pengen tuh pengennya kayak gitu ya, biar lebih jelas kayak gitu. Oke. Mungkin juga kalau misalkan di tempat treatment pengen nggak sih kayak misalkan kayak dengerin musik gitu kan? Oh iya betul. Kalau aku sih kalau facial beberapa kali kalau di tempatnya memang udah tahu nih ya, maksudnya terapisnya begitu vakumnya, aku sih biasanya bawa teles sendiri sih. Serius? Kayak gimana tuh? Nah aku tuh biasa pakai yang ini nih. Apa tuh? Namanya The Funk True Go Slim. Oke, The Funk True Go Slim. Ya, jadi kalau facial tuh kalau ya tempat aku biasanya memang karena terapisnya agak sedikit kaku banget. Dia nggak bisa diajak ngobrol ya, sis. Iya, jadi aku biasanya pakai ya asik sendiri aja denger lagu kesukaan aku. Mau cobain ya? Boleh. Ini warnanya merah merona ya. Di Sounders bisa dilihat sendiri ya. My favorite color. Your favorite color. Kalau dan, gitu. Dan ininya lucunya dia punya 6 warna yang ini loh. Oh jadi masih ada warna-warna yang lain ya? Oh jadi nggak monoton juga ya? Iya betul. Aku coba dulu. Boleh. Oke. Ini kanan. Yep. Ini kiri. Ini kira-kira kalau misalkan digoyangin bakal jatuh nggak ya? Enggak. Nah itu kelebihan dia. Serius? Tuh. Iya. Coba dulu ya. Coba. Nah, iya ya? Nggak jatuh ya? Iya betul. Keren. Terus juga enak nih di kuping tuh. Pas sih. Panas, betul. Nah kalau kita facial itu kan biasanya lama ya, Wak. Oke. Ya kan bisa berjam-jam kan. Iya, oke. Dibayangin kalau pakai telesnya nggak nyaman di telinga. Panas. Risih yang ada. Iya. Terus kita nggak enjoy sama musiknya. Iya, tapi ini That's emang. why aku
menjatuhkan pilihannya ini pada Devang. Devang, oke. Ini sih keren banget sih. Memang ini rekomen ya. Rekomen banget. Devang ini ya. Terus selain itu kelebihannya apa lagi? Kalau untuk kekuatannya berapa lama? Ini berapa lama sih? Bisa sampai 25 jam sih setahu aku ya. 25 jam. Sehari aja 24 jam. Iya. Ini bisa 25 satu jam. hari lebih lagi. Iya. Jadi kalau misalnya lu facial 3 jam gitu, 2 sampai 3 jam itu masih aman. Jadi ya jadi nggak perlu takut ya. Maksudnya wah nanti tiba-tiba lowbat kan takutnya gitu udah dibawa udah asik-asik pasang. Ya, lowbat. Ya, sayang udah keren-keren ya bawa Devang, bawa TWS, cepet lowbat. Gak asik juga dong. Terus tau nggak kenapa gue pakai ini kalau misalnya facial? Kenapa tuh? Dibandingkan gue punya TWS yang lainnya sih sebenarnya. Oh iya, oke. Karena dia udah kayak water resistant, bukan water resistant sih, lebih karena waterproof splash gitu. Waterproof splash. Iya, jadi kayak sebenarnya apa ya? Kalau dibilang sih anti keringat ya, ada anti keringatnya. Oh. Jadi ini aku suka pakai olahraga juga. Oh, dipakai olahraga oke, pada saat treatment pun juga masih bisa, masih aman. Betul. Jadi dia kalau misalkan kita kena cipratan, itu aman? Aman banget. Oh, serius? Bisa dicoba mungkin? Boleh dong. Oke, boleh deh. Penasaran apa iya? Masih sih gitu ketika ya. dicipratkan, dia tetap aman-aman aja. Ini lampunya nyala ya, teman-teman ya. Ini nyala ya. Oke. Sounders ini nyala ya. Kita ciprat. Kita cipratkan saja. Ya, anggaplah aku sedang lari ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin segini banget. Bener banget sis. Ya. Oke. Ini kita ciprat. Jadi ini nggak akan konslet gitu? Nggak akan. Ini karena udah sering banget pakai di tempat facial. Jadi kan kalau facial itu kadang-kadang membersihkan iya, tetap tuh, betul. Ada air masuk ke sisa, iya. Jangan sampai ngemben aja maksudnya. Kalau di telinga kan ngembeng, ke telinga kita juga masuk kan. Betul. Jadi kalau misalnya kayak cuma kena cipratan gitu doang sih, it's okay. Oke, ini benar-benar solusi terbaik sih buat The Sounders di rumah. Mungkin bosan dengan musiknya atau mungkin juga bosan dengan terapisnya karena tidak bisa diajak ngobrol. Ini salah satu yang terbaik, TWS terbaik dari Devang. Ya? Betul banget. Oke. Mantap. Tuh, masih nyala ya. Masih nyala. Karena ada nyala. beberapa tuh bilang anti keringat, tapi ternyata nggak anti keringat. Nggak anti keringat. Iya. Berarti ini no tipu-tipu. No tipu-tipu, sis. Terus menurut kamu produknya gimana nih? Ye or nay nih? Ye. Ini sih ye banget, serius. Pokoknya langsung harus disikat sini. Betul. Langsung dibeli. Oke. Kalau mau beli di mana sih? Nah, kalau mau beli nih para The Sounders, mumpung kita lagi ngomongin The Sounders, teman-teman kalian bisa dapatkan di All Store Offline The Sound di seluruh Indonesia ya, mulai dari Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Manado, sampai ke Makassar itu ada tokonya di The Sound. Nah, kalau kalian misalnya, Kak Grace aku nggak ada di kota yang Kak Grace sebutkan, nah kalian boleh cek di toko online-nya thesound.co.id juga ada. Wow, jadi gampang banget ya untuk mendapatkan yang satu ini, Devang ya, Devang True Go Slim. Oke, ada di all marketplace The Sound, official ya. Official, betul. Baik offline maupun online. Kalau gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak infonya. Kalau gitu sekarang waktunya kita untuk main game. Yeay! Oke, game kali ini adalah tebak judul lagu. Tebak judul lagu. Oke, yang pertama. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Sungguh kau buatku bertanya-tanya. Sungguh. Lagu apa ya? Ini pernah dengar, tapi lupa. Dengan teka-tekimu. Apa ya? Pas. Next. Pas next. Oke. Apa jawabannya itu tadi? Teka-teki Raisa. Oh iya, sungguh kau buatku bertanya-tanya. Oke, pokoknya itulah. Oke, berikutnya. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat, ku mahir berenang. Aduh, lebih beda lagi. Setidaknya, aku punya 70 tahun. Nggak tahu aku, serius nggak. Ini Tulus ya? Yes. Tulus. Judulnya Gajah. Ya. Tulus. Aku nggak tahu loh itu benar-benar. Ini yang lainnya gimana sih? Yang lagunya gimana sih? Tadi apa? Tadi jadi lupa nih. Setidaknya punya 70 tahun. Oh, nggak pernah denger loh. Iya gitu, betul. Ya. Maaf, lanjut. Berikutnya, makan di resto terenak. Hah? Makan di resto terenak? Di sudut paling tenang. Wah, apa tuh? Ini susah sih.
Apa? Aduh, aku nggak tahu lagu kayaknya. Iya, ini yang buat pertanyaan luar biasa sih. Sampai kita pun juga nggak tahu nih liriknya ya? apa. Apa ya? Nggak tahu. Aku juga nggak pernah dengar tuh lirik. Pas. Kalau nada mungkin bisa, oh ini lagunya gitu. Tapi kalau lirik kayaknya aduh keder ya. Oke. Itu judulnya apa? Berpisah Itu Mudah by Rizky Febian. Oh my god. Iya. I see. Oke, berikutnya. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Kau memang dari planet yang lain. Wah, tapi aku tidak kamu? tahu judulnya. Sal Priadi, Planet Lain. Tahu nada tapi nggak tahu judul. Oke, lanjut. Next. Oke, berikutnya. Sial-sialnya aku bertemu dengan cinta semu. Mahal ini ya. Sial ya? Iya. Giliran Mahal ini tahu dia, ya. Yang cewek-cewek tahu dia. Ketahuan sih sering nonton konser Mahal ini ya. Iya. Favorit itu sih, favorit penyanyi di Indonesia salah satunya dia. Oke, itu. Suaranya bagus banget. Oke, benar. Oke, gamenya udah selesai. Nah, nggak kerasa nih waktu kita sudah berlalu ya. Cepet banget ya kalau ngobrol-ngobrol seru-seru kayak gini ya. Betul. Oke, thank you banget yang udah nonton di episode ini. Gimana? Seru bukan? Pastinya seru dong. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, oke? Jadi supaya kalian terus bisa mendapatkan info-info mengenai The Sound, oke? Listening is never boring because it always has meaning. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye!